Di sebuah kerajaan yang terletak tepat di atas perbatasan antara senja dan malam, hiduplah seorang penjaga mimpi bernama Elian yang memiliki tugas paling tenang di seluruh semesta. Elian tinggal di sebuah menara tinggi yang terbuat dari kristal garam dan cahaya bintang, di mana jendela-jendelanya selalu terbuka untuk membiarkan angin sepoi-sepoi masuk membawa aroma bunga melati dan embun pagi yang belum jatuh ke bumi. Setiap malam, sebelum bulan mencapai titik tertingginya, Elian akan duduk di kursi goyangnya yang terbuat dari kayu cendana tua yang harum, memandangi di dalam hutan yang luas di bawah menaranya. Ada seekor rusa kecil bernama Lumi yang selalu menjadi yang pertama merasakan sentuhan melodi Elian. Lumi akan menghentikan langkahnya di tepi sungai yang airnya mengalir tenang seperti cermin perak. Lalu ia akan merebahkan tubuhnya di atas hamparan lumut hijau yang empuk dan dingin. Air sungai itu bergemericik pelan, seolah-olah sedang menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bebatuan kali yang bulat dan halus. Sementara kunang-kunang mulai bermunculan satu persatu, membawa lampu-lampu kecil mereka untuk menerangi. Di kejauhan, samudra yang luas juga mulai mereda amukannya. Ombak-ombak besar yang tadinya saling berkejaran, kini berubah menjadi riak-riak kecil yang membelai bibir pantai dengan suara desiran yang konsisten dan menghipnotis. Ikan-ikan di dalam laut dalam mulai berenang lebih lambat, mengikuti arus hangat yang membawa mereka ke tempat-tempat persembunyian di balik karang yang berwarna-warni, di mana mereka bisa memejamkan mata dan bermimpi tentang petualangan di arus samudra yang tenang. Elian terus menenun ceritanya. Ia berkini, suara Elian semakin mengecil, menyatu dengan suara malam yang sunyi, membawa kesadaranmu semakin menjauh dari dunia nyata, membimbingmu masuk ke dalam gerbang mimpi yang indah dan penuh ketenangan. Kamu merasa tubuhmu semakin ringan, seolah-olah kamu sedang berbaring di atas tumpukan kapas yang sangat tebal dan lembut. Sementara pikiranmu mulai melayang mengikuti arah angin yang membawamu ke tempat yang paling nyaman yang pernah kamu bayangkan. Semuanya terasa begitu damai, begitu aman, dan begitu tenang, sehingga tidak ada lagi yang perlu dipikirkan selain betapa nikmatnya mengistirahatkan seluruh jiwa dan raga dalam dekapan malam yang puitis ini. Lumi si rusa kecil kini telah benar-benar terlelap di atas hamparan lumut yang empuk, namun di dalam mimpinya ia justru memulai. Silas mengajak Lumi untuk melihat rahasia terdalam dari hutan tersebut, yaitu sebuah telaga bening yang disebut Telaga Keteduhan, di mana airnya tidak pernah bergerak sedikit pun, namun tetap memancarkan cahaya biru yang lembut dari dasarnya. Di sana Lumi melihat bayangan dirinya sendiri bukan sebagai rusa kecil yang rapuh, melainkan sebagai penjaga hutan yang gagah dengan tanduk yang bercahaya seperti mahkota bintang. Mereka berdua kemudian terbang bersama, karena di dalam dunia mimpi ini, Lumi bisa melompat setinggi awan dan melayang mengikuti arus udara yang hangat. Mereka melewati lembah-lembah yang dipenuhi oleh kabut berwarna ungu muda yang rasanya seperti pelukan hangat seorang ibu, dan mereka mendengar nyanyian dari akar-akar pohon kuno yang sedang bercakap-cakap tentang sejarah dunia yang penuh dengan kedamaian. Udara di sekitar Lumi semakin sejuk, namun tetap memberikan rasa nyaman yang luar biasa, seolah-olah ada selimut wol tebal yang membungkus seluruh tubuhnya tanpa terasa berat. Ia kemudian menemukan sebuah gua kecil yang dindingnya dilapisi oleh batu amstis yang bercahaya redup, dan di dalamnya terdapat sebuah tempat tidur yang terbuat dari awan yang sengaja dijatuhkan oleh Elian untuknya.
Lumi merebahkan diri di sana dan merasakan sensasi luar biasa di mana seluruh otot-ototnya menjadi sangat rileks dan beban di pundaknya menghilang sepenuhnya, menjadi butiran debu bintang yang terbang keluar gua. Di kejauhan, suara silas sang burung hantu semakin menjauh, menjadi sekadar latar belakang suara yang seru. Dunia kini benar-benar telah tenggelam dalam keheningan yang sempurna, di mana setiap helai rumput dan setiap tetes embun berada dalam harmoni yang luar biasa. Tidak ada suara mesin, tidak ada hiruk-pikuk kota. Hanya ada simfoni alam yang bernafas dengan tenang dalam kegelapan yang penuh berkah. Kamu pun kini merasa semakin dalam masuk ke dalam lapisan-lapisan mimpi yang disusun oleh Elian dan Lumi, seolah-olah kamu adalah bagian dari hutan itu sendiri yang sedang beristirahat dengan penuh rasa syukur atas hari yang telah berlalu. Biarkan setiap kata ini menjadi beban yang melepaskan ketegangan di pikiranmu, dan biarkan dirimu hanyut lebih jauh lagi ke dalam samudra ketenangan yang tidak bertepi, di mana hanya ada kedamaian dan kebahagiaan yang tulus menyelimuti jiwamu. Di dalam gua batu ametis yang bercahaya redup itu, Lumi, sang rusa kecil, menemukan bahwa dinding-dinding gua tersebut ternyata menyimpan memori-memori paling indah dari seluruh penjuru. Sementara itu, dari menara kristalnya Elian, menyadari bahwa Lumi telah menemukan tempat peristirahatan terakhir dalam mimpinya. Namun Elian belum benar-benar selesai bekerja, karena ia melihat ada seutas benang perak yang masih bergetar di kejauhan, yang menghubungkan hutan itu dengan samudra luas di bawah sana. Elian kemudian mengarahkan pandangannya ke arah pesisir, di mana air laut bertemu dengan pasir putih yang halus, dan di sana ia melihat seekor penyu tua bernama Marina yang sedang merayap pelan menuju daratan untuk mencari tempat tidur di bawah naungan pohon kelapa. Elian mengirimkan sisa-sisa serbuk bintangnya untuk menyelimuti jejak kaki Marina, sehingga setiap langkah penyu itu menjadi momen mediasi yang tenang bagi alam sekitarnya. Marina membawa serta aroma garam laut yang segar dan suara deburan ombak yang konsisten, yang jika didengarkan dengan seksama akan terdengar seperti napas bumi yang sedang tertidur lelap. Suara ombak itu merambat masuk ke dalam hutan, menyatu dengan suara gesekan daun-daun kristal zamrud di tempat Lumi beristirahat, menciptakan sebuah harmoni suara yang... Kini, suasana di dalam gua ametis di dalam hutan dan di menara kristal Elian telah menyatu dalam satu frekuensi ketenangan yang sama, di mana tidak ada lagi perbedaan antara kenyataan dan mimpi. Setiap napas yang diambil oleh Lumi adalah napas yang juga diambil oleh hutan, dan setiap detak jantung Elian adalah detak jantung dari bintang-bintang yang berkedip di atas sana. Kamu pun yang sedang mendengarkan kisah ini, kini berada dalam aliran sungai cahaya yang sama dengan Lumi, merasa begitu aman dan begitu dilindungi oleh selimut malam yang ditenun dengan penuh kasih sayang oleh sang penjaga mimpi. Tidak ada lagi hal yang perlu dicapai, tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan, karena saat ini adalah waktu bagi jiwamu untuk memulihkan diri dalam pelukan keheningan yang suci. Biarkan kata-kata ini menjadi jembatan terakhir yang membawamu menyeberang ke pulau tidur yang lelap, di mana hanya ada kedamaian abadi yang menantimu dengan senyum yang tulus dan hangat. Perahu kelopak mawar yang membawa Lumi kini mulai meluncur keluar dari gua ametis melalui sebuah celah kecil yang dialiri air jernih, dan perahu itu membawa Lumi di menara kristalnya Elian. Akhirnya merasakan bahwa tugasnya benar-benar telah paripurna untuk malam yang panjang ini. Dan ia merasakan kelelahan yang sangat manis mulai merambat dari ujung kakinya hingga ke pundaknya yang biasanya tegap. Elian tidak langsung menuju ke tempat tidurnya, melainkan ia kembali duduk di kursi goyang kayu cendananya yang sudah sangat akrab dengan lekuk tubuhnya. Dan ia membiarkan kepalanya bersandar pada bantalan beludru yang sejuk. Dengan sisa tenaganya, Elian memetik satu dawai terakhir pada harpanya,
yang menghasilkan satu nada yang sangat rendah dan sangat panjang, yang frekuensinya mampu menyapu seluruh sisa-sisa kegelisahan yang mungkin masih tersisa di sudut-sudut bumi. Nada itu bergetar pelan di udara, melewati hutan tempat Lumi tertidur, melewati pantai tempat Marina beristirahat, dan akhirnya kembali ke menara itu sendiri sebagai sebuah lagu Nina Bobo untuk sang penjaga mimpi itu sendiri. Mata Elian perlahan-lahan mulai menutup, dan ia melihat gambaran yang sama dengan apa yang dilihat Lumi, yaitu hamparan samudra perak yang luas dan tenang, di mana tidak ada lagi tugas. Perahu kelopak mawar itu akhirnya merapat dengan sangat lembut di tepian pasir Pulau Pohon Tidur yang tekstur pasirnya terasa seperti serbuk mutiara yang halus dan sejuk di bawah kaki Lumi yang melangkah turun dengan penuh rasa syukur. Di pulau ini tidak ada angin yang bertiup kencang, melainkan hanya aliran udara yang membawa kehangatan seperti dekapan kasih sayang yang abadi, dan setiap kali Lumi melangkah, muncul bunga-bunga kecil berwarna emas yang mekar seketika di atas jejak kakinya, lalu menghilang menjadi debu cahaya yang wangi. Lumi berjalan menuju pusat pulau di mana pohon tidur itu berdiri dengan megahnya, namun tetap rendah hati dengan dahan-dahan yang menjuntai lemas, seolah sedang mengajak siapapun untuk bersandar di batang kayunya yang empuk seperti bantal. Di bawah pohon itu, Lumi menemukan sebuah hamparan bunga lavender dan melati yang tingginya setinggi lutut, dan saat ia merebahkan tubuhnya di sana, ia merasakan seakan-akan seluruh dunia sedang bernyanyi secara perlahan hanya untuk dirinya seorang, tanpa ada gangguan suara lain dari masa lalu maupun masa depan. Kini di dalam kamarmu sendiri, bayangan tentang pulau pohon tidur ini semakin nyata dan semakin dekat. Seolah-olah aroma melati dan lavender itu mulai meresap ke dalam bantal dan guling yang kamu peluk dengan erat saat ini. Tubuhmu kini terasa begitu berat, namun ringan di saat yang sama. Seolah-olah kamu sedang melayang di atas air perak samudra mimpi, bersama Lumi dan Marina mengikuti arus keheningan yang membawamu menuju tidur yang paling pulas. Setiap sel dalam tubuhmu kini sedang beristirahat dengan penuh ketenangan, melepaskan semua lelah dan membiarkan energi alam semesta memulihkan segalanya dengan sentuhan yang sangat halus dan tidak terasa. Biarkan pikiranmu terus berkelana di antara lampion-lampion cahaya di pulau pohon tidur itu, di mana hanya ada kedamaian tanpa batas yang menyelimuti setiap sudut kesadaranmu, hingga fajar datang nanti untuk membangunkan. Lumi, si rusa kecil, kini benar-benar sudah tidak bergerak lagi dalam tidurnya yang sangat dalam di bawah naungan pohon tidur itu, sementara di atasnya seekor burung kecil dengan bulu berwarna awan hinggap di dahan rendah dan mulai mengeluarkan suara kicauan yang sangat pelan, hampir seperti gumaman pendek yang berulang-ulang. Gumaman burung itu bercerita tentang keamanan dan perlindungan, di mana tidak ada satupun hal buruk yang bisa menembus kabut kedamaian yang melingkari pulau ini. Di pinggir pantai Marina, sang penyu tua menutup matanya dengan sangat perlahan, dan setiap kali ia menghembuskan napas, ada buih-buih kecil di air perak yang pecah dengan suara letupan yang sangat halus, menambah lapisan ketenangan di udara yang semakin dingin namun tetap nyaman. Kamu bisa membayangkan dirimu berada di sana, berbaring tepat di samping Lumi, merasakan kelembutan rumput mimpi yang sama dan menghirup udara yang sama murninya dengan napas pertama dunia. Elian yang tertidur di kursi. Cerita ini sekarang mulai bertransformasi dari sekedar kata-kata menjadi perasaan tenang yang nyata di dalam dadamu, di mana setiap tarikan napasmu adalah kedamaian dan setiap hembusan napasmu adalah pelepasan. Pulau pohon tidur samudra perak, menara kristal, dan hutan cahaya bulan semuanya kini menyatu di dalam benakmu, menjadi satu tempat tidur besar yang tidak bertepi, di mana kamu bisa beristirahat selama yang kamu inginkan tanpa ada gangguan sedikit pun. Tidurlah dengan nyenyak dalam pelukan semesta yang penuh kasih ini,
karena esok hari akan datang dengan cahayanya yang lembut, hanya setelah kamu benar-benar puas berpetualang di dunia mimpi yang sangat indah ini. Karena Elian, yang meski sudah tertidur di kursi goyangnya, secara tidak sadar tetap memancarkan aura perlindungan dari menara kristalnya yang kini mulai diselimuti oleh kabut berwarna biru indigo. Kabut ini bukanlah kabut yang dingin dan lembab, melainkan kabut yang terdiri dari partikel-partikel kebahagiaan kecil yang jika menyentuh kulit akan memberikan rasa rileks yang luar biasa, seolah-olah semua beban di pundakmu dilelehkan oleh sentuhan mentega hangat. Kabut ini merambat pelan dari menara, turun ke hutan, melewati Lumi yang sedang bermimpi, dan akhirnya sampai ke permukaan Samudra Perak tempat Marina berada. Saat kabut itu bersentuhan dengan air, muncul suara desis yang sangat lembut, seperti suara air yang... Lumi di pulau itu tiba-tiba mengubah posisi tidurnya, meringkuk lebih erat di antara bunga lavender, dan dari napasnya keluar gelembung-gelembung kecil berwarna pelangi yang melayang ke arah dahan pohon tidur. Lampion-lampion di pohon itu menyambut gelembung tersebut dengan suara denting yang sangat samar, mirip dengan suara kristal yang saling bersentuhan ditiup angin malam yang paling lemah. Suara-suara ini terus berulang, menciptakan pola yang repetitif dan menenangkan, sebuah ritme yang dirancang khusus untuk menurunkan gelombang otakmu ke tingkat yang paling dalam dan paling damai. Sekarang, bayangkan bahwa kamu mungkin merasa belum sepenuhnya mengantuk. Namun, coba rasakan bagaimana jemari tanganmu mulai terasa sedikit lebih berat. Bagaimana setiap inci kulitmu mulai menyatu dengan kelembutan kain tempat tidurmu. Udara di sekitarmu kini terasa semakin sejuk, memberikan kontras yang sempurna dengan kehangatan tubuhmu di bawah selimut. Tidak ada lagi yang perlu dikejar. Tidak ada lagi kata harus atau segera, karena di dunia yang sedang ditenun Elian ini, waktu telah kehilangan maknanya. Detik demi detik mengalir seperti madu yang jatuh dari sendok, lambat, kental, dan sangat manis. Elian yang sedang terlelap di kursi goyangnya kini benar-benar telah melintasi gerbang mimpinya sendiri dan tiba di sebuah padang pasir ungu yang sangat luas dan tak bertepuk. Di tengah padang pasir ungu itu, Elian melihat sebuah aliran sungai yang airnya bukan terdiri dari cairan, melainkan dari cahaya cair yang mengalir sangat lambat menuju ke arah Samudra Perak tempat Marina sang penyu berada. Elian duduk di tepi sungai cahaya itu dan mulai mengambil segenggam pasir ungu, lalu melepaskannya perlahan-lahan dari sela-sela jarinya, menciptakan tirai debu yang berkilauan di udara. Debu-debu ini ternyata adalah sambungan dari buku cahaya yang ada di dasar laut yang dijaga oleh para ikan transparan tadi. Di dalam setiap butir debu pasir ungu yang dilepaskan Elian, terdapat potongan-potongan cerita indah yang belum sempat diceritakan. Seperti kisah tentang bagaimana angin belajar berbisik di antara celah bebatuan, atau bagaimana bulan belajar untuk tetap setia. Elian kemudian berdiri dan mulai menari dengan gerakan yang sangat pelan di atas pasir ungu tersebut. Dan setiap gerakannya menciptakan gelombang kedamaian yang terpancar keluar menuju dunia nyata, menuju kamar-kamar di mana orang-orang sedang berusaha mencari ketenangan. Kamu mungkin merasa bahwa saat ini tubuhmu seolah-olah sedang ikut berbaring di atas pasir ungu yang hangat itu, merasakan bagaimana setiap butirannya menyangga tubuhmu dengan penuh kasih sayang dan kenyamanan. Tidak ada suara bising, tidak ada cahaya yang menyilaukan, hanya ada gradasi warna ungu dan biru yang meneduhkan mata dan menenangkan jiwa. Seiring dengan Elian yang semakin tenggelam dalam tariannya yang lambat, segala sesuatu di sekitarmu sekarang terasa semakin jauh dan semakin tidak nyata. Sementara padang pasir ungu dan sungai cahaya ini menjadi satu-satunya tempat yang ingin kamu tinggali untuk saat ini. Biarkan dirimu menjadi bagian dari butiran pasir ungu yang hangat itu. Membiarkan aliran cahaya dari sungai mimpi membasuh segala lelahmu
dan membiarkan mantra Elian meresap ke dalam sanubarimu. Malam masih panjang, dan penjaga mimpi seperti Elian, Lumi, dan Marina akan selalu ada di sana untuk memastikan bahwa perjalananmu di dunia mimpi ini akan selalu aman, indah, dan penuh dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Bintang-bintang yang tergantung rendah di atas padang pasir ungu itu mulai berkedip dengan irama yang sangat sinkron, seolah-olah mereka adalah jutaan lampu kecil yang Satu persatu, bintang yang paling terang mulai menjatuhkan tetesan cahaya cair ke dalam sungai cahaya yang mengalir di samping Elian. Dan setiap tetesan itu menambah volume air cahaya tersebut hingga meluap ke tepian pasir ungu dengan sangat lembut. Elian kemudian membiarkan dirinya terbawa oleh arus sungai cahaya itu, bukan dengan cara yang menegangkan, melainkan seolah-olah ia sedang berbaring di atas hamparan sutra yang bergerak perlahan menuju ufuk timur yang masih sangat jauh dan tersembunyi. Kamu pun kini merasa seolah-olah ditarik secara halus oleh arus yang sama, merasakan sensasi air cahaya yang hangat namun menyegarkan menyentuh kulitmu, membawa seluruh kesadaranmu mengalir menjauh dari segala hiruk-pikuk dunia nyata. Arus sungai ini sangat konsisten, tidak ada riak yang mengejutkan, hanya ada dorongan lembut yang membuatmu merasa sedang. Bintang-bintang di atas kini mulai meredupkan suaranya menjadi sekadar dengungan yang hampir tidak terdengar, sementara sungai cahaya membawamu semakin mendekat ke perbatasan fajar yang masih berupa garis biru tipis di ujung cakrawala yang sangat jauh. Namun fajar itu tidak akan datang dengan tergesa-gesa. Ia akan menunggumu sampai kamu benar-benar telah menyerap semua saripati ketenangan dari malam ini. Elian dalam mimpinya kini mulai memejamkan mata dengan senyum yang sangat tulus, karena ia tahu bahwa baik dia, Lumi, Marina, maupun kamu sudah benar-benar tenggelam dalam harmoni yang sempurna. Biarkan arus sungai cahaya ini terus membawamu mengalir. Rasakan beratnya kelopak matamu yang kini seolah-olah tertutup oleh embun mimpi yang paling murni, dan biarkan dirimu menyerah sepenuhnya pada pelukan malam yang sangat panjang ini. Sungai cahaya yang membawa Elian di dalam menara itu, suara satu-satunya yang terdengar hanyalah suara detak jam pasir yang butiran-butiran pasirnya jatuh dengan sangat lembut, hampir tidak terdengar, menandakan bahwa waktu di dunia luar sedang berjalan sangat lambat di sini. Aroma kayu cendana dari kursi Elian bercampur dengan aroma angin laut yang dibawa masuk oleh malam, menciptakan suasana yang begitu nyaman, sehingga bahkan udara di dalam menara itu pun seolah-olah sedang ikut beristirahat. Kristal-kristal di dinding menara sesekali mengeluarkan bunyi gemerincing halus yang frekuensinya menyerupai suara detak jantung yang stabil. Seolah-olah menara itu sendiri adalah makhluk hidup yang sedang menjaga tidur tuannya. Kini, cahaya bulan yang masuk melalui jendela besar menara kristal Elian kini mulai merambat sangat perlahan di atas lantai marmer putih, seperti cairan perak yang tumpah dengan sangat anggun. Setiap inci lantai yang terkena sentuhan cahaya itu seolah-olah terbangun untuk memberikan kehangatan sisa matahari yang disimpan sejak siang hari, menciptakan kontras yang sempurna dengan udara malam yang sejuk. Cahaya itu merayap melewati kaki kursi goyang Elian, menyinari ujung jubahnya yang lembut, dan akhirnya berhenti di kaki harpanya, membuat dawai-dawai perak itu berkilau redup seolah-olah mereka adalah garis-garis cahaya yang ditarik langsung dari langit. Di dalam menara yang sunyi ini, setiap butiran debu yang melayang di jalur cahaya bulan itu tampak seperti peri-peri kecil yang sedang melakukan tarian tidur. Bergerak di saat yang sama, jauh di bawah permukaan samudra mimpi, Marina, sang penyu tua, mulai menyelam lebih dalam, meninggalkan permukaan perak yang berkilauan untuk menuju ke dasar laut yang paling tenang. Di kedalaman ini,
Airnya terasa sangat padat namun sangat lembut, seolah-olah kamu sedang dipeluk oleh selimut air yang hangat dan tidak bertepi. Dasar samudra ini tidaklah gelap gulita, melainkan dihiasi oleh tanaman-tanaman laut purba yang memancarkan cahaya biru neon yang sangat redup, menerangi hamparan pasir putih yang halus seperti tepung. Di sana tidak ada arus yang menarik atau mendorong, hanya ada keheningan yang begitu murni sehingga kamu bisa mendengar suara batinmu sendiri. Di dasar laut ini, semua suara dari dunia atas telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh suara dengungan rendah yang berasal dari inti bumi. Sebuah frekuensi yang secara alami akan menidurkan setiap sel dalam tubuhmu hingga ke tingkat yang paling dalam. Kamu merasa berat, sangat berat, namun dalam cara yang paling melegakan, seolah-olah gravitasi sedang membantumu untuk melepaskan segala beban pikiran yang selama ini menggelayut. Antara cahaya bulan yang merambat di Menara Ilian dan keheningan mutiara di dasar Laut Marina, kamu kini berada di titik. Di dasar samudra yang paling sunyi itu, Marina, sang penyu tua, kini berhenti bergerak, membiarkan tubuhnya melayang dengan anggun di atas hamparan rumput laut yang berkilau seperti serat-serat perak. Di kedalaman ini, tekanan air tidak terasa berat, melainkan terasa seperti pelukan yang sangat kokoh namun lembut, memberikan rasa aman seolah-olah kamu sedang berada di dalam rahim alam semesta. Di sekelilingmu, ubur-ubur transparan yang memancarkan cahaya ungu muda berenang dengan sangat lambat. Denyut tubuh mereka yang ritmis seakan menjadi detak jantung kedua bagi jiwamu yang mulai menjauh dari dunia nyata. Dasar laut ini adalah tempat di mana semua suara berhenti, di mana kegelisahan berubah menjadi kristal-kristal pasir yang tenang, dan di mana setiap pikiran. Elian di menara kristalnya sempat membuka mata sekejap, melihat garis biru di cakrawala itu, lalu ia tersenyum dan menarik selimut cahaya bulannya lebih tinggi hingga ke dagu. Ia tahu bahwa fajar tidak akan datang dengan terburu-buru, karena matahari sendiri sedang menikmati tidurnya di balik bukit-bukit mimpi. Kabut yang menyelimuti menara kristal kini mulai berubah warna dari biru menjadi perak keemasan yang sangat redup, menandakan peralihan waktu yang sangat damai. Di pulau pohon tidur, Lumi si rusa kecil merasakan perubahan suhu yang sangat halus, membuatnya semakin meringkuk dengan nyaman di tengah hamparan bunga lavender. Dunia di luar sana boleh saja terus berjalan. Namun di sini, di dalam dongeng yang kita tenun bersama ini, yang ada hanyalah hakmu untuk beristirahat tanpa batas. Suara napasmu kini sudah sangat sinkron dengan desiran angin di Menara Elian dan gemericik air di muara Sungai Cahaya. Kamu telah sampai di tempat tujuan yang paling tenang, di mana tidak ada lagi kata-kata. Di dasar laut yang paling dalam, Marina sang penyu tua kini telah menjadi satu dengan keheningan yang absolut. Melodi keheningan itu bukan berarti ketiadaan suara, melainkan sebuah dengungan rendah yang menyerupai suara ombak di dalam kerang raksasa yang didekatkan ke telinga. Suaranya berdenyut pelan, seirama dengan aliran darah yang mengalir tenang di tubuhmu. Di kedalaman ini, setiap gelembung kecil yang dilepaskan oleh terumbu karang pecah dengan bunyi denting yang sangat halus, seperti suara jatuh jarum di atas tumpukan beludru. Marina memejamkan matanya sepenuhnya, dan dalam gerak refleks yang sangat lambat, ia menyapu pasir putih di bawahnya, menciptakan sebuah tempat tidur yang paling alami bagi jiwamu untuk bersandar. Segala beban pikiran yang tadinya terasa berat, kini larut sepenuhnya ke dalam air samudra yang jernih, berubah menjadi partikel.
Di pulau pohon tidur, embun-embun pagi mulai terbentuk di ujung daun perak, namun mereka tetap diam, tidak jatuh, agar tidak merusak keheningan tidur Lumi si rusa kecil. Aroma lavender yang tadinya pekat, kini bercampur dengan aroma udara pagi yang sangat segar dan murni, memberikan sensasi udara yang lapang di dalam paru-parumu. Perpaduan antara kedalaman samudra yang sunyi dan datangnya fajar yang lembut ini menciptakan sebuah keadaan yang disebut sebagai keabadian sesaat. Sebuah momen di mana kamu merasa waktu tidak lagi bergerak maju, namun kamu merasa sangat hidup dalam ketenangan tersebut. Kamu berada di tengah-tengah dua keajaiban, kekuatan dasar laut yang melindungimu dari bawah, dan kelembutan cahaya fajar yang membelaimu dari atas. Kini, suara dengungan biarkan dirimu hanyut dalam keheningan terakhir ini, di mana tidak ada lagi suara selain ketenangan, tidak ada lagi cahaya selain kedamaian.